dengan NIM K002508 dari kelompok B3. Langsung saja untuk laporan anatomi 2.3 yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat. Kaku pada otot dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya yang pertama, penyakit Parkinson itu berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan yang terakhir, jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Oke, yang pertama itu tentang substansia nigra. Jadi substansia nigra itu dia itu salah satu struktur di pendulum cerebri. Jadi pendulum cerebri itu ada crus cerebri dan tegmentum mesencephaly. Nah, eh, substansia nigra ini dia itu yang eh, memisahkan antara tegmentum dan crus cerebri. Nah, dia itu berwarna gelap yang ini karena ada pigmen melanin di dalam badan sel sarafnya. Nah, substansia nigra ini dia itu merupakan komponen penting di sistem motorik ekstrapiramidal. Nah, dia terbagi jadi dua pars, yaitu pars compacta dan pars reticularis. Kalau yang pars compacta dia itu yang berwarna gelap karena ada neurodopaminergik yang penghasil dopamin. Jadi dia tuh memberikan warna gelap di jaringan tersebut karena pigmen neuromelanin. Sementara kalau yang retikularis dia itu ada di ventralnya pars compacta dan dia itu mengandung neuron yang tidak berpigmen. Makanya warnanya itu dia lebih terang daripada yang pars compacta. Nah, selanjutnya tadi kan substansia nigra itu berhubungan erat dengan ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu apa sih? Ganglia basalis yaitu kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di hemisferium cerebri yang ini atau di antara talamus dan substansia alba dari hemisferium cerebri. Nah, ganglia basalis itu punya banyak fungsi, tapi salah satu fungsinya yang paling penting itu kontrol gerakan motorik. Jadi dia mengatur inisiasi, kelancaran, dan koordinasi dari gerakan tubuh kita. Nah, organisasi jadi dari ganglia basalis ini, jadi ganglia basalis itu ada yang namanya cauda, nukleus cauda, dan putamen. Nah, keduanya itu disebut dengan striatum. Sementara kalau putamen dengan globus pallidus yang ini putamen yang bagian lateral, sementara medialnya itu globus pallidus, dia disebut dengan nukleus lentiform. Nah, nanti striatum dan nukleus lentiform itu yang baru disebut dengan ganglia basalis. Nah, untuk lebih detailnya lagi, jadi nukleus caudatus dia itu struktur yang berbentuk lengkung ini dengan kaput di ujung anterior, terus dia bakal mengecil di posteriornya. Nah, yang kecil, bagian kecil ini dia disebut cauda nukleus caudatus. Jadi ekor dari nukleus caudatusnya. Nah, dia tuh bakal berakhir di amigdala. Sementara kalau misal yang kepalanya atau kaput nukleus caudatus dia tuh berjalan masuk ke putamennya. Nah, selanjutnya dia tadi kan ada nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis tadi kan ada putamen di lateral dan globus pallidus di medialnya kan di bagian dalamnya. Nah, keduanya putamen dan globus pallidus yaitu dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Nah, kalau yang corpus amygdaloideum ini dia itu berhubungan dengan sistem limbik. Jadi dia yang sistem yang mengatur emosi dan memori. Nah, di ganglia basal itu juga ada yang namanya claustrum. Jadi dia itu kayak lamina grisea tipis di antara si putamen dan juga insula. Selanjutnya untuk laporan yang kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Dia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah,
Pertanyaannya, jelaskan sistem vaskularisasi, the circulus arteriosus wilisi, terus anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi badan otak, yaitu mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Terus, jelaskan nervus cranialis apa aja yang tempat keluarnya itu terletak di bagian pons. Langsung saja buat circulus arteriosus wilisi. Jadi, circulus arteriosus wilisi itu adalah arteri yang dia itu saling beranastomosis di dasar otak. Nanti dia itu menghubungkan antara sistem karotis interna dengan sistem vertebrobasilaris. Nah, fungsinya buat apa? Jadi kalau misalnya, jadi dia itu berfungsi kayak jalur kolateral. Jadi kalau misalnya ada penyumbatan di salah satu pembuluh darah utama, aliran darah otak itu masih bisa dipertahankan gitu. Nah, dia itu dibentuk oleh apa aja? Yang pertama ada arteri vertebralis dexter dan sinister. Nah, nanti arteri vertebralis dexter dan sinister dia itu akan menyatu menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris nanti dia akan berlanjut menjadi arteri cerebroposterior kanan juga kiri, dexter dan sinister. Nah, dia itu akan dihubungkan dengan arteri karotis interna dengan yang namanya arteri communicans posterior. Yang ini, dua ini. Nah, nanti setelah dihubungkan dengan arteri karotis interna, dia berlanjut menjadi arteri cerebri media. Nah, lanjut dia akan berlanjut menjadi arteri cerebri anterior. Yang keduanya nanti dia dihubungkan dengan arteri yang namanya arteri communicans anterior. Jadi arteri communicans anterior itu ada dua, posterior dan anterior. Kalau yang posterior dia menghubungkan antara arteri cerebri posterior dengan arteri karotis interna. Sementara kalau yang arteri komunikas anterior dia menghubungkan antara arteri cerebri anterior yang kanan dan juga yang kiri. Nah, selanjutnya buat struktur yang menyusun batang otak itu ada tiga, mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Yang pertama mesencephalon. Nah, mesencephalon itu atau bisa disebut juga midbrain itu terletak di antara diencephalon dan juga pons. Dia terdiri dari beberapa struktur utama. Yang pertama pedunculus cerebri tadi, yang dibagi menjadi clus cerebri di anteriornya dan tegmentum mesencephaly di bagian posterior yang dipisahkan oleh substansia nigra tadi. Nah, di tegmentum mesencephaly dia itu ada yang namanya nukleus rubber. Jadi dia itu berwarna merah karena dia itu mengandung kandungan ferrum yang tinggi. Nah, selain itu juga ada yang namanya fossa interpendicularis. Jadi dia itu adalah fossa berarti kan dataran antara pendulum cerebri interpendicularis kan. Nah, di area ini dia itu bakal ditembus vasa darah arterias. So, centralis posteromedialis. Ada yang namanya tectum mesencephaly. Jadi dia itu eh, bagian belakang dari mesencephalon. Dan kalau misalnya dilihat dari eh, posterolateral, dia itu ada empat tonjolan, membentuk empat tonjolan yang disebut corpora quadrigimina. Jadi eh, tonjolannya itu dua coliculus superior dan dua coliculus inferior yang bakal dijelasin selanjutnya. Terus dia itu juga ada saluran yang namanya aqueductus mesencephaly yang menghubungkan antara ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Nah, ini kalau dilihat dari posterolateral, jadi eh, tonjolan tadi yang ada empat, dua coliculus superior dan dua coliculus inferior. Kalau yang coliculus superior itu fungsinya sebagai refleks visual dan gerakan mata. Sementara kalau yang inferior dia itu yang vestibular, jadi refleks pendengaran dan pemrosesan suara. Nanti dia itu bakal dihubungkan dengan yang namanya brachium. Jadi kalau misalnya yang superior dia dihubungkan dengan melalui brachium colliculi superior yang ini. Kalau yang inferior dia bakal dihubungkan dengan brachium colliculi inferior.
Nah, kita masuk ke pontis. Jadi kalau pontis yaitu dibagi menjadi dua pars. Yang pertama pars basilaris pontis. Di pars ini dia ada struktur khas yaitu sulcus basilaris yang eh, berperan sebagai tempat lewat dari arteri basilaris tadi, makanya namanya sulcus basilaris. Di pons yaitu berperan juga menjadi tempat keluar dari nervus kranial, nervus 5 sampai nervus 8. Jadi, nervus 5 atau nervus trigeminus, dia itu keluar di brachium pontis. Jadi, di yang gede ini, dua gede ini, dia tempat keluar dari nervus 5. Lalu kalau nervus abducens atau nervus 6, dia itu keluar di bagian sulcus bulbopontinus. Jadi di bulbus pontisnya. Sementara kalau yang nervus facialis, nervus 7 dan nervus 8, dan nervus vestibulocochlearis, dia itu keluar di angulus cerebellopontinusnya. Selanjutnya, kalau tadi pars basilaris, ini pars tegmentalisnya pontis. Nah, dia itu juga sebagai tempat dari nukleus saraf kranialis tadi. Jadi ada nukleus nervi trigeminin yang nervus 5, terus ada nukleus nervi abducentis, nukleus nervi facialis, nukleus salivatory superior, dan sebagian dari nukleus vestibulocochlearis. Lanjut ke medula oblongata. Kalau medula oblongata, dia itu ada yang namanya piramis dan oliva. Mereka tuh sama-sama penonjolan, tapi dikarenakan dengan hal yang berbeda. Kalau misalnya piramis, dia itu karena pedesakan dari tractus piramis atau tractus corticospinalis. Sementara kalau oliva, dia itu karena pendesakan dari nukleus nervipacus. Terus dia ada yang namanya sulcus ventrolateral atau anterolateral, jadi dia di anterior tapi agak nyamping jadi lateral. Nah, dia itu dilewati sama nukleus nervicus. Terus ada yang decussatio pyramidum. Jadi ini tempat penting karena menjadi tempat bersilangnya dari tractus pyramidum. Nah, sama seperti pontis, dia itu juga sebagai tempat keluar dari beberapa nervus kranial. Kalau tadi 5 sampai 8 ini eh, 9 sampai 12. Nah, kalau nervus 9 sampai 11 yaitu nervus glossopharyngeus, vagus sama accessorius, mereka itu keluar di sulcus posterolateраlis. Jadi dia yang belakang lateral. Yang ini glossopharyngeal, vagus dan accessorius. Nah, sementara kalau yang nervus 12 atau nervus hypoglossus dia itu keluar di agak depannya. Jadi dia di sulcus anterolaterales. Nah, tadi kan juga disuruh menjelaskan tentang nervus cranialis apa aja yang keluarnya di bagian pons kan. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, kalau misalnya di pons yang keluar itu adalah nervus 5 sampai nervus 8. Jadi, nervus 5 yang namanya nervus trigeminus, dia tempat keluarnya di brachium pontis yang besar ini. Dan fungsi utamanya adalah sebagai sensorik wajah, jadi sentuhan nyeri suhu, kornea rongga mulut, dan motorik dari otot pengunyahan. Sementara kalau yang 6, nervus abducens, dia itu keluar di sulcus bulbopontinus. Dia fungsi utamanya dia itu menggerakkan otot rectus lateral. Jadi dia yang menggerakkan gerakan abduksi dari bola mata. Terus yang nervus 7, nervus facialis, dia keluar di angulus cerebellopontinus bersamaan dengan nervus 8. Fungsi utama dari nervus 7, dia itu yang motorik otot ekspresi wajah, pengecapan eh, du- 2/3 anterior lidah, dan juga sekresi air mata dan saliva. Sementara kalau yang 8, nervus vestibulocochlearis, dia itu keluarnya sama dengan nervus facialis di angulus cerebellopontinus, dan fungsi utamanya dia itu lebih ke sistem pendengaran dan keseimbangan. Mungkin itu aja, terima kasih.